Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Inni usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hinayahnya. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk selalu berubudiyah kepadanya semata. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada khatamun nabi wa akhirul anbiya nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan salatullahu alaiha biha usra. Barang siapa yang selalu mengucapkan selawat kepadanya satu kali selawat, akan dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang ia sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib mengajak dan mengingat kepada kita yang hadir pada siang hari ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada hal yang mungkar, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu itu semuanya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perputaran waktu yang begitu cepat dan sangat singkat sekali, yang tak terasa kita sudah berada di bulan keempat pada tahun 1444 Hijriah, 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Rabiul Awal telah mendahului dan meninggalkan kita semuanya. Inti daripada Rabiul Awal itu adalah memperingati kelahiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah utuskan beliau untuk memperbaiki etika dan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena di zaman Arab jahiliyah waktu itu, masyarakat Arab tidak mengenal dengan etika norma agama, yang di saat itu tidak ada agama yang mengaturkan tentang hal-hal dan hukum-hukum Islam. Akan tetapi dengan diutuskan oleh Allah kepada Rasulullah untuk berdakwah dengan tujuan hasun nas ilal khair, ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil.
mendorong kepada masyarakat di saat itu untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada hal yang mungkar, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, agar masyarakat tersebut selamat hidup di atas dunia dan kelak di akhirat nantinya. Itulah inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita melihat dari keturunan dan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup panjang daripada keturunan-keturunan hingga ke Nabi Ismail alaihi salam. Itulah daripada sejarah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada saat ini khatib telah membacakan ayat yang singkat. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di saat itu Luqman pernah berkata kepada anaknya, di saat ia memberikan suatu pelajaran kepada anaknya. Apa pelajaran yang disampaikan Luqman kepada anaknya? Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau sekali-sekali mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang pertama, Luqman telah menanamkan kepada anaknya, dan pelajaran kepada anaknya itu adalah menanamkan nilai tauhid, akidah, Islam, akhlak, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dimanapun apabila seorang orang tua menanamkan tauhid, akidah, Islam, iman kepada anak-anak kita dengan tauhid yang mantap, tentu insya Allah dimanapun anak kita berada, dia akan selalu ingat kepada kedua orang tuanya, dia akan selalu berada dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna seorang mukmin itu adalah orang yang betul-betul memiliki akhlak yang sempurna dan baik. Itulah Luqman yang ia tanam kepada anaknya, nilai tauhid. Apabila orang tua telah menanamkan nilai tauhid, iman, Islam kepada anak-anaknya dengan iman yang mantap, tentu anak-anaknya memiliki rasa malu kalau berbuat maksiat kepada Allah, malu kalau jauh daripada Allah, malu kalau tidak pernah berbuat baik dan menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian daripada al-haya'u minal iman, malu itu adalah bagian daripada keimanan itu sendiri. Apabila orang tua itu telah menanamkan tauhid, iman, Islam, akidah, akhlak kepada anak-anaknya dengan mantap, tentu anak-anaknya itu pasti selalu hatinya selalu beriktikat dan iktikat kepada masjid. Tentu anak-anaknya itu selalu berjamaah di masjid. Tentu anak-anaknya selalu bergotong royong ke masjid. Tentu anak-anaknya selalu bergemar bersedekah untuk menolong rumah Allah dan masjid. Karena orang tuanya telah menanamkan tauhid, iman, Islam, akidah, akhlak kepada anak-anaknya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kita melihat ada remaja dan laki-laki yang hatinya selalu untuk dekat ke masjid, pastikanlah, saksikanlah, wahai sesungguhnya itulah yang dikatakan dengan iman, orang yang orang tuanya telah menanamkan nilai tauhid, akidah. Itulah Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya dengan pelajaran nilai tauhid, akidah, Islam dan iman. Yang kedua, Luqman itu mengajarkan kepada anaknya itu adalah bagaimana anaknya itu untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Di dalam Al-Quran itu telah dipertegaskan bagaimana Allah telah memerintahkan, wahai manusia, ingatlah, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu.
ibumu yang telah mengandungkanmu sehingga dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, menyepihkanmu hingga 2 tahun. Berbuat baiklah dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Bersyukur dan berbuat baiklah kamu kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya semua itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di saat ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang pertama yang kita cintai dan kita muliakan?" Siapa yang kita cintai? Rasulullah katakan Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, siapakah yang kita cintai? Ibumu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, siapakah yang kita cintai? Ibumu, kata Rasulullah. Siapakah lagi yang kita cintai? Ibumu, kata Rasulullah. Siapakah lagi yang kita cintai? Baru ayahmu, kata Rasulullah. Ibumu. Di saat itulah bagaimana kita berbuat baik dan berbakti. Luqman mengajarkan kepada anaknya bagaimana anaknya akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena suatu saat ada suatu hikayah dan sejarah mengatakan seorang Alqamah di saat dia belum berkeluarga, masih remaja dan masih pemuda, seorang laki-laki itu yang bernama Alqamah. Alqamah di saat itu adalah anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang sangat mencintai ibunya dan bapaknya di saat itu. Anak yang rajin sholat, gemar bersedekah, sering beramal soleh, rajin beribadah di saat itu. Akan tetapi Alqamah setelah ia berkeluarga dan mendapatkan seorang istri dan memiliki seorang anak, Alqamah jauh daripada ibunya. Alqamah telah mendurhakai ibunya karena Alqamah tidak pernah menghargai kembali ibunya waktu itu. Sehingga di suatu saat Alqamah itu dalam keadaan sakit yang sangat parah waktu itu. Hampir nyawanya sudah mendapatkan di tenggorokan dengan mengatakan dengan sakit yang sakratul maut. Sakratul maut itu sudah hampir datang kepada Alqamah. Dan akan tetapi istrinya Alqamah itu menghadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, suamiku bernama Alqamah di rumah saat ini dalam keadaan sakit yang sangat parah. Akan tetapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal dalam hadis Rasulullah katakan man qala la ilaha illallah di akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dimasukkan oleh Allah itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat lakinu, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat itu. Mengadu istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal bin Rabah, wahai Amar, wahai Suhaib, berangkatkanlah engkau ke rumah Alqamah, nakinu dan talkinkan Alqamah, bimbingkan Alqamah supaya dia bisa menghadap kepada Allah dengan tenang. Setelah Bilal bin Rabah, Amar dan Suhaib itu kembali ke rumahnya Alqamah untuk membimbingkan kalimat talqin tadi, dibimbingkan dengan lakinu tadi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pun di saat itu Alqamah tidak bisa mengucapkan. Sangat berat di dalam tenggorokan kematian Alqamah. Maka kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah dalam menghadapi kematian ini. Di saat itulah Alqamah tidak bisa juga mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga Bilal bin Rabah, Amar dan Suhaib itu menghadap kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami telah membimbingkan, kami telah mentalkinkan Alqamah. Akan tetapi Alqamah juga tetap tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, apakah ibunya Alqamah itu masih hidup saat ini? Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibunya Alqamah saat ini masih hidup, seorang orang tua yang renta yang tinggal jauh di satu kampung dari saat ini. Kalau memangnya ibunya Alqamah masih hidup, segera menghadapkan kepadaku, kata Rasulullah. Setelah ibunya Alqamah itu dipanggil ke hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah katakan, wahai ibunya Alqamah, apakah engkau benar sebagai ibunya Alqamah? Ibunya Alqamah menjawab di hadapan Rasulullah, benar, saya ini adalah ibunya Alqamah. Apakah engkau mengetahui bahwa Alqamah saat ini terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakratul maut? Ibunya tidak mengetahui hal itu. Apa masalah dan kondisinya Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa kata ibunya Alqamah? Wahai Rasulullah, anakku yang bernama Alqamah di saat dia masih membujang di saat itu,
Di saat dia masih pemuda, di saat itu dia sangat taat kepadaku, selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi setelah ia berkeluarga, dia mendapatkan seorang istri, dia mendapatkan seorang anak, dia lupa dengan ibunya yang mengandungkannya, dia lupa dengan orang tuanya yang telah membesarkannya, sehingga sampai saat ini dia tidak pernah menghubungi diriku, sehingga aku yang tinggal di suatu kampung yang jauh, itu pun tidak pernah didatanginya. Sehingga dengan penyebab Alqamah tidak mengucapkan, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena Alqamah telah durhaka kepada ibunya. Apakah engkau wahai ibunya Alqamah mau memaafkan anakmu yang saat ini lagi terbaring? Diam Alqamah. Di saat itu ibunya Alqamah itu terdiam, dan tidak ada kata sedikit pun dikata maaf yang disampaikan oleh ibunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Bilal bin Rabah, wahai Amr, wahai Su'aib, engkau ambilkan kayu bakar yang banyak, bakarkanlah Alqamah itu dalam keadaan hidup di hadapan ibunya. Ibu yang mana yang akan melihat anaknya dibakarkan oleh Rasulullah karena ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di saat itulah ibunya pun memaafkan setiap kesalahannya. Allah pasti menerima segala taubat hambanya kalau hamba itu benar-benar bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kepada Allah kalau betul-betul kita ingin mengakui setiap kesalahan dan kelemahan kita kepada orang tua kita. Penyebab dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena orang si Alqamah itu berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Setelah ibunya memaafkan Alqamah tadi, baru kata Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, wahai Ammar, wahai Su'aib, kembalilah ke rumah Alqamah. Ibunya telah memaafkannya. Bimbingkan dan lakin dan talkinkan. Setelah dibimbingkan oleh Bilal bin Rabah, Ammar dan Su'aib, dengan mudah dan tenang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya Alqamah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Luqman yang mengajarkan kepada anaknya dengan nilai bagaimana kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir Luqman mengajarkan kepada anaknya yaitu sifat bertanggung jawab. Jadilah anak-anak kita itu memiliki tanggung jawab. Apabila anak kita telah merantau yang sangat jauh, apabila tanggung jawab telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, insya Allah anaknya akan selalu ingat kepada kedua orang tua. Walaupun kita tidak seorang pemimpin di masyarakat yang sangat besar, tapi kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Walaupun kita tidak pemimpin di dalam rumah tangga, kita minimal pemimpin untuk diri kita sendiri, karena setiap orang itu adalah sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin, nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pendengaran kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Penglihatan kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hati kita pun dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua organ tubuh kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal penting inilah bagaimana kita mengikuti langkah seorang orang tua, yaitu bernama Luqman, memberikan suatu pelajaran kepada anak-anaknya, yaitu pertama dengan menanamkan nilai tauhid kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik dan berbakti kita kepada kedua orang tua. Selagi orang tua kita masih hidup saat ini, berbuat baik dan berbaktilah kepadanya. Apabila orang tua kita telah meninggalkan kita semuanya, sampaikan dan kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita, supaya dilapangkan di alam kuburnya, supaya diketemukan kita di surganya Allah, supaya mendapatkan ridha Allah, diampuni segala dosanya, diampuni segala kesalahannya, dan diterima segala amal ibadahnya selama hidup di atas dunia ini. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Semua itu kita kembalikan kepada anak kita, sifat tanggung jawab yang diberikan kepada anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga, moga-moga dengan khutbah yang singkat ini bisa kita ambil suatu hikmah dan pelajaran, memberikan suatu tarbiyatul aulad bil Islam, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita secara Islam di rumah tangga kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.